Halo, 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 halo. Jumpa lagi dengan Cerpen Romantis Channel. Channel yang berisikan tentang cerpen dikombinasi dengan motor vlog. Memories. Namaku Sari, usia 20 tahun. Gadis kampung yang punya cita-cita menjadi orang sukses. Wajahku lumayan cantik. Banyak cowok yang mendekatiku. Namun tak aku tanggapi karena aku sudah punya pacar. Temen SMA dulu, namanya Yanto. Aku dan Mas Yanto pacaran sudah hampir 5 tahun. Kita berdua saling mencintai. Memories. Karena di kampung belum dapat pekerjaan yang pasti, aku putuskan merantau ke Jakarta. Biasanya orang kampung selalu berangan-angan kalau kerja di Jakarta pasti akan sukses. Di sana tidak ada saudara yang di Jakarta. Aku bingung harus menuju ke siapa, mulai dari mana. Dan ada tetangga yang menyarankan untuk mendaftarkan di penyalur tenaga kerja. Akhirnya aku mendaftarkan di sana sebagai pembantu rumah tangga. Sebelum berangkat, aku pun sibuk mencari syarat-syarat yang diperlukan. Memories. Setelah semua beres, aku pun berangkat. Aku berpamitan ke orang tua, saudara, juga pacarku Mas Yanto. Saat pamit ke Mas Yanto, dia bilang juga mau merantau ke Jakarta. Besok kita ketemu di sana ya dek, ucapnya. Akhirnya saya berangkat. Setelah menunggu 1 hari 1 malam dalam perjalanan, aku pun nyampe di Jakarta. Aku kaget, ternyata Jakarta macet dan banyak sekali orang. Aku pun diantar ke rumah calon majikan. Memories. Aku nyampe di rumah itu. Rumahnya bagus sekali, cukup besar juga. Aku pun diperkenalkan dengan yang punya rumah. Namanya Pak Irwan dan anak perempuannya namanya Ratih. Mereka cuma tinggal berdua di rumah sebesar itu. Pak Irwan duda usia sekitar 47 tahun. Sedangkan Mbak Ratih orangnya sangat cantik, usia 25 tahun dan katanya sebentar lagi mau menikah. Setelah perkenalan, dari penyalur yang antar aku pergi. Memories. Aku mulai bekerja mengerjakan seluruh pekerjaan di rumah itu. Kalau siang hari rumah itu sepi, Pak Irwan pergi ke kantornya dan Mbak Ratih sama juga pergi kerja. Baru sore harinya mereka berkumpul lagi di rumah. Mereka berdua cukup baik denganku. Tidak menganggap aku sebagai pembantu, tapi aku diperlakukan seperti keluarganya sendiri. Bahkan Mbak Ratih sering curhat ke aku masalah calon suaminya, hingga kita semakin akrab. Memories. Mbak Ratih pun menikah dengan calon suaminya. Pesta diadakan secara besar-besaran. Setelah itu Mbak Ratih ikut tinggal dengan suaminya. Hingga aku cuma tinggal berdua dengan Pak Irwan. Siang itu pacarku Mas Yanto ngajak ketemuan. Ternyata dia sudah merantau ke Jakarta. Aku pun ketemu dengan Mas Yanto. Namun apa yang terjadi? Mas Yanto ketemu denganku cuma mau mutusin aku. Memories. Siapa yang gak sedih diputusin pacar tanpa alasan? Padahal kita pacaran sudah 5 tahun lebih. Aku pun telepon Mbak Ratih untuk curhat. Aku disuruh sabar, pasti akan ketemu yang lebih baik dari Mas Yanto, kata Mbak Ratih. Di rumah aku juga ditanya sama Pak Irwan. Karena wajahku kelihatan sedih, aku cerita apa adanya. Pak Irwan juga bilang, yang sabar ya Mbak Sari. Memories. Lama-kelamaan aku bisa melupakan Mas Yanto.
orang yang membuatku sakit hati. Dan aku pun bekerja seperti biasa. Di hari Minggu Mbak Ratih pasti datang ke rumah. Namun gak tahu kenapa hari Minggu itu Mbak Ratih tak datang. Aku di rumah berdua dengan Pak Irwan. Dan gak biasa-biasanya Pak Irwan datang ke dapur. Dia bilang cinta sama aku dan ingin mempersuntingku. Rupanya dia terpesona juga melihat kecantikanku. Memoris, sebenarnya aku belum ada perasaan apa-apa dengan Pak Irwan. Tapi aku kasihan dengan Pak Irwan. Sudah menduda 10 tahun lebih. Akhirnya aku terima dia. Hingga tanpa kusadari, Pak Irwan melakukan itu padaku. Aku menangis. Tidak apa-apa Sari, aku akan bertanggung jawab. Sejak saat itu, aku malah jadi ketagihan dan sering melakukan hubungan itu dengan Pak Irwan tanpa sepengetahuan Mbak Ratih anaknya. Memoris, aku pun hamil dan aku bilang ke Pak Irwan, tidak ada masalah, aku malah seneng. Ayo kita nikah, kata Pak Irwan. Bagaimana dengan Mbak Ratih, Pak? Tanyaku. Aku yang akan menjelaskan, jawab Pak Irwan. Mulanya Mbak Ratih marah dan tidak setuju. Namun setelah berkali-kali dijelaskan, Mbak Ratih pun setuju dengan syarat anakku nanti dirawat dia. Karena Mbak Ratih sampai sekarang belum punya anak. Memoris, akhirnya aku menikah dengan Pak Irwan. Aku tidak malu menikah dengan Pak Irwan. Biarpun usianya hampir 50 tahun, wajahnya masih terlihat tampan dan tubuhnya kekar atletis karena dia sering melakukan olahraga secara rutin. Aku pun hidup bahagia dengan Mas Irwan. Setelah lahiran, anakku diasuh Mbak Ratih. Hingga beberapa bulan kemudian, aku pun hamil lagi. Memoris, waktu itu aku pulang kampung. Aku dengar-dengar Mas Yanto mantan pacarku menikah dengan gadis tetangga desa. Tetanggaku di kampung menjuluki aku mama muda karena di usiaku 20 tahun sudah menjadi seorang istri, orang kaya, dan menjadi seorang ibu. Aku pun hidup bahagia dengan keluargaku. Oke. Itu tadi ya cerita untuk episode kali ini. Gimana? Sudah disimak kan ya? Keren apa enggak? Setelah tadi ke cerita, sekarang kita ke motor vlog. Kali ini saya ada di kampung nih, di tengah-tengah kampung. Biar kamu tahu ini ya, kampung-kampung di Klaten masih banyak sekali umbul-umbul atau bendera. Karena memang ini masih suasana 17 Agustus. Ini masih Agustus, maksudnya masih di bulan Agustus begitu. Jadi masih banyak sekali umbul-umbulnya. Ini salah satu desa di Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten. Ya kalau di desa gini ya tadi apa? Banyaknya ya petani ya. Ini musim kemarau. Kalau musim kemarau itu palawija nanamnya ya, kayak jagung, kedelai, terus kacang. Kalau padi itu pas musim penghujan ya kan, musim penghujan itu padi nanamnya.
Itu tadi kalau kamu lihat ada tanaman jagung. Ya begitulah musim apa kemarau, tanamannya jagung. Dan sekarang ini ya, alat-alat untuk pertanian sudah modern, ini sudah masuk, mulai yang untuk membajak sawah itu traktornya udah ada, terus yang nanam padi itu ada juga yang udah mesin. Nah, ini jagung ini ya, kanan kiri jagung semua hijau-hijau. Ya itu tadi ya, untuk alat-alat pertanian sekarang sudah maju. Mulai dari traktor tadi ya untuk nanam padi itu, bahkan sekarang untuk apa, babat dami. Ini ada apa ini kok rame? Bisa lewat orang lagi. Oh bisa acara manuk. Oke guys, wah perlombaan burung guys. Rame gitu. Penggemar burung banyak sekali guys. Perlombaan burung yang dilombakan itu bunyinya ya, bunyinya. Kembali lagi tadi ya ke sawah. Untuk manen padi sekarang juga sudah modern, pakai mesin, udah jadi gabah sekarang. Mesin langsung nyebur ke sawah, terus dari sawah nanti ke atas itu udah jadi gabah, tinggal ngering, dijemur, diseleb jadi beras begitu. Kalau dulu itu pakai arit manual kalau dulu ya. Nah, sekarang udah modern ya, alatnya serba canggih ya toh. Apa-apa modern, nanam padi pun sekarang udah ini pakai mesin juga ada. Mesin, tapi kalau nanam masih ini pada manual, pakai tenaga manusia, biarpun sudah ada mesin. Katanya ini apa, orang urut. Loh, ini juga jagung ya, sebelah kanan ini jagung ya. Inilah perkampungan di salah satu perkampungan di Klaten. Nasi kucing di mana-mana ada. Itu tadi juga ya, nasi kucing. Ini apa? Es kelapa muda. Es kelapa muda. Besok kapan-kapan kita cari jalan di tengah sawah atau di pinggir kali, kita review begitu ya. Ada loh pinggir kali buat jalan itu. Nah, kapan-kapan kita hadirkan begitu ya. Oke teman-teman semuanya, segini dulu untuk jumpa kita kali ini ya.
Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe Cerpen Romantis Channel. Jangan lupa juga like, komen, dan share. Terima kasih.